Paviliun Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan dataran tengah. Di antara 4 paviliun yang disebut, Paviliun Bintang Jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak cukup, tetapi beruntung bahwa Paviliun Bintang Jatuh dapat lulus dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan murid dari Paviliun Bintang Jatuh karena usianya yang masih muda jika seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena Paviliun Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang-orang yang biasa-biasa saja. Paviliun Bintang Jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara keempat paviliun, tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan sangat megah, menyebabkan orang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari pandangan sekilas. Namun, Paviliun Bintang Jatuh berbeda. Kecuali jika itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Paviliun Bintang Jatuh. Jika tidak, kemungkinan besar seseorang akan kesulitan menemukan lokasi sekte tersebut. Hal ini menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh memiliki nuansa misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yaolau, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area luar pegunungan Bintang Langit di wilayah selatan. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam pegunungan Bintang Langit. Haha, tempat itu agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang douzun elit pun tidak akan dapat memasukinya. Feng Zunze juga menghela napas lega saat ia melihat pegunungan hijau subur yang sudah dikenalnya. Ia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan Bintang Langit, sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini. Yaolau menatap deretan pegunungan yang tak berujung itu dan mendesah. Paviliun Bintang Jatuh didirikan oleh kita berdua saat itu. Namun, kau berakhir menjadi pemimpin yang tidak hadir. Semuanya dilakukan olehku. Itu telah menyebabkanku berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha." Yaolau tertawa. "Aku tidak suka hal-hal seperti ini. Dulu, aku mendirikan Paviliun Bintang Jatuh ini karena aku sedikit tertarik." Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Zunze di depan akhirnya berhenti perlahan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih berupa hutan hijau yang rimbun. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun atau gunung. Itu benar-benar hanya lautan pohon biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh besar dari Paviliun Bintang Jatuh. Formasi besar ini bukan buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alamiah. Feng Zunze tersenyum tipis. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang keluar dan seberkas cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar berangsur-angsur terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun dari kelompok Xiaoyi. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas besar Paviliun Bintang Jatuh. Feng Zunze tersenyum dan memimpin untuk melangkah masuk ke pintu spasial yang besar itu. Xiaoyi dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial yang besar itu akhirnya berubah menjadi tidak terlihat lagi. Xiaoyi dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi kabur sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampak telah melakukan perjalanan waktu karena tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung kini memiliki gunung yang tinggi. Ada beberapa bangunan yang dapat dilihat di puncak gunung. Orang bahkan samar-samar dapat mendengar teriakan dari sparring. Ini secara harfiah adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para dousheng elit. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota, Feng Zunze tertawa. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangat hebat.
Bahkan seorang douzun elit akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Xiao Yi dan yang lainnya juga tercengang saat mendengar ini. Hanya Xian yang mengerutkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Diam! Tak lama setelah semua orang muncul di alam ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia berdiri di atas burung bangau itu. Sosok hijau, yang memimpin mereka, bergegas mendekat. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Secara mengejutkan, sosok itu adalah Mu Qingluan, yang pernah ditemui Xiao Yan. Guru. Mu Qingluan menghela napas lega saat melihat orang yang datang adalah Feng Zunze. Ia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang masih berada di udara untuk mundur. Ya. Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sambut kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh kita." Mu Qingluan terkejut ketika mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa Yao Lao tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa, "Ketua Aula." Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbicara dengan gaya yang membuatnya tidak bisa tertawa maupun menangis. "Dasar kau sengaja ingin mempermalukanku. Kau awalnya adalah kepala aula pavilion bintang jatuh. Bagaimana mungkin itu membuatmu malu?" Feng Zunze tersenyum. Ia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze. Hati Mu Qingluan terguncang saat mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia sesekali mendengar Feng Zunze menyebutkan tentangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan saja, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Mari kita selesaikan Xiao Yan dulu. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika mendengar ini dan melihat Xiao Yan di belakang Xiong San. Dia terkejut ketika melihat Xiao Yan berlumuran darah segar dan hanya tersisa satu napas. Meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang cerdik seperti itu menjadi seperti ini? Ayo pergi. Si kecil ini terlibat dalam pertarungan langsung dengan douzun bintang 5. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan lawannya, dia juga dipukuli sampai terluka parah. Feng Zunze mendesah dan menjelaskan. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung saat desahan Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiao Yan dengan tercengang. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang douzun elit. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang telah mencapai level douzun bintang 5. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze tidak pernah capai. Terlebih lagi, hal yang benar-benar membuat sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menyeka keringat dinginnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa getir muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, hanya seorang kepala pavilion utara dari pavilion petir angin yang berhasil mengejarnya hingga dia melarikan diri ke segala arah seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya telah langsung melompat dari kelas douzong ke kelas douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit silau. Dia memimpin kelompok itu menuju puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar Xiao Yi dan yang lainnya tenang. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh kata-kata Feng Zunze. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu Xiao Yan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia tunjukkan. Setelah menenangkan kelompok Xiao Yi yang kelelahan, Yao Lao dan Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan langsung bergegas ke gunung belakang.
Sesaat kemudian, sebuah menara batu hitam gelap muncul di hadapan mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Dideskripsikan sebagai menara batu, tetapi lebih mirip pilar batu hitam yang jelek. Meskipun tampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan disinilah meteorit dari luar angkasa mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Ada panggung batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, secara kebetulan ia akan dapat melihat langit yang cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya kedua kekuatan yang diserap. Feng Zunze dengan hati-hati meletakkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, kedua matanya terpejam rapat. Hampir tidak ada napas yang tersisa. Bahkan suara napasnya sangat lemah. Seluruh tubuhnya tidak berbeda dengan orang yang sedang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja berbaring di panggung batu ketika gelombang kekuatan bintang yang pekat keluar dari panggung batu. Setelah itu, kekuatan bintang itu terus berkumpul di dalam tubuhnya. Api ungu coklat menggulung dan membubung pada saat ini. Api itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita alih-alih terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3.000 api terbakar semakin pekat. Dengan demikian, luka-luka Xiao Yan akan pulih dengan semakin cepat. Tahap bintang jatuh ini memang tidak buruk, Yao Lao mendesah dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Keke, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, api 3.000 yang membara tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, Feng Zunze tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa pemulihan ini kemungkinan akan lama. Kita hanya bisa menunggu, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah berapa lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan. Selama Xiao Yan mampu memulihkan luka-luka di tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak menjadi masalah. Anak kecil, jaga diri baik-baik. Guru masih menunggumu untuk membantuku menyempurnakan tubuh. Yao Lao tersenyum tipis saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan sedikit berkurang saat api menyala. Baru kemudian dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini pergi. Hanya api ungu coklat itu yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam api, seperti burung phoenix yang mandi di dalam api, menunggu saat ia akan terlahir kembali.